mau karakternya, sifatnya, pasti ada yang mirip. Kenapa? Saat kita bergaul dengan seseorang, pasti ada sesuatu yang kita bisa ambil dari orang itu. Paulus bilang gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Saat kita sering bergaul dengan orang yang baik, pasti lama-lama kita bisa jadi baik juga. Saat kita bergaul dengan orang yang buruk, kita bisa jadi buruk juga. Saya percaya gitu. Jadi saat kita sering bergaul dengan Allah, saat kita hidup benar kudus dengan Allah, saya percaya karakter kita itu akan sama dengan Bapa kita yang di surga. Amin. Yang dulu dia suka tersinggung nggak jadi tersinggung. Ada yang suka tersinggung sini? Tolong angkat tangan. Pasti ada yang berubah. Karena saya percaya gini, karakter Allah untuk anak-anak dalam hidup kita. Saudara tahu Paulus? Paulus dulunya dia seorang pembunuh. Paulus dulunya dia seorang yang membenci kekristenan. Paulus dulunya dia nggak suka namanya Kristus. Tapi saat dia bergaul dengan Allah, saat Tuhan tangkap hatinya, saat Tuhan tangkap hidupnya, saat dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah. Kenapa hidupnya berubah? Saudara tahu, orang yang suka bergaul dengan Allah, hidupnya pasti berubah. Amin. Hidupnya berubah. Jadi sehingga Paulus dengan berani tegas gini, dia tahu seperti gini. Mungkin dia mengatakan, Tuhan, dosaku banyak, pelanggaranku banyak, hal-hal yang buruk yang kulakukan dulu banyak. Tapi saya percaya ada 7 perkataan mulia di atas kayu salib, dan salah satu perkataan mulia yang Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Saudara tahu ingat, berbicara sudah selesai. Kalau bicara sudah selesai, berarti segala dosa, segala pelanggaran, segala mutu Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Tuhan sudah selesaikan dan kita bebas menyembah Tuhan, kita bebas bergaul dengan Tuhan. Sehingga Paulus berani katakan gini, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang di depan. Amin. Dan Yesus mengatakan, ayo, orang yang suka bergaul dengan Tuhan pasti mirip dengan Bapa yang di surga. Nah, juga saya mau bicara gini. Hari-hari kan kita bicara tentang musim, saudara. Musim tentang doa. Saya percaya orang yang suka namanya bergaul dengan Allah, dia juga suka berdoa. Amin. Pasti suka berdoa. Saudara, saya ingat tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berdoa. Saya mau tanya nih sama saudara. Tuhan Yesus kan Tuhan tuh. Saya percaya segala sesuatu itu Tuhan bisa lakukan. Yesus bisa lakukan. Kenapa dia harus berdoa? Yang ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena kalau pikir kenapa Tuhan Yesus berdoa? Kalau kadang belajar gini, kenapa harus berdoa? Dia kan Tuhan tuh. Ada yang begini, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan. Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan. Jadi ada 2 alasan kenapa Tuhan Yesus harus berdoa. Sebagai Allah, dia nggak usah. Sebagai Allah, dia adalah Allah sejati, tapi jangan lupakan dia adalah manusia sejati. Jadi saat dia, jadi ada satu pribadi dalam diri Yesus itu sebagai manusia, dan salah satu dia namanya komunikasi dengan Bapa di surga melalui namanya doa. Amin. Nah, yang kedua, saya mau bilang, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Dia mau menunjukkan satu teladan yang baik bagi kita. Karena saya bilang, Tuhan Yesus bukan hanya pintar dalam berbicara. Tuhan Yesus bukan hanya pintar bilang kayak gini, kamu harus mengampuni, tapi dia juga belajar. Saudara tahu nggak? Pengampunan itu keputusan atau keadaan? Ayo, keputusan atau keadaan? Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang ini, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Kenapa dia katakan seperti itu? Kasih yang luar biasa. Karena gini, kasih itu namanya menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu menutupi banyak dosa. Amin. Jadi itu yang mau katakan bahwa kenapa Tuhan Yesus berdoa, dia tahu. Yang pertama, dia harus namanya bergaul dengan Bapa, namanya berhubungan dengan Bapa, dia harus berdoa. Dan yang kedua, dia harus tunjukkan satu teladan. Dia ceritakan tentang kasih, dia harus lakukan kasih. Dia ceritakan tentang pengampunan, dia akan lakukan pengampunan. Dia ceritakan tentang apapun, dia harus lakukan. Amin. Nah, coba kita buka dalam Ibrani di 4 ayat 15. Sudah dapat? Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 4 ayat 15.